bersyukur ya kita tetap selalu bisa beribadah walaupun di rumah saja. Kita tetap terus berdoa ya buat keadaan sekarang, keadaan virus corona supaya bisa cepat segera berlalu. Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita semua. Nah, hari ini ada Lausa Nori, Lausa Devi, dan ada Kak Gary yang main musik. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Yuk teman-teman, kita mau sama-sama mempersiapkan hati kita untuk kita boleh datang di hadapan Tuhan. Lausa mengajak kalian untuk boleh mengambil waktu teduh. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau mempersiapkan setiap hati kita untuk datang di hadapan Tuhan. Mari teman-teman, kita mau angkat pujian. Sungguh indah. Di mana pujian ini yang sangat menjelaskan bahwa kasih Tuhan itu sungguh indah di dalam setiap kehidupan kita.
dan kebaikan-Mu kepada setiap kami, Tuhan, yang selalu menyertai setiap hidup kami. Kasih Tuhan sungguh indah di dalam kehidupan kami, Bapa. Tuhan yang terus memberikan kekuatan kepada setiap kami di dalam kami menjalani hari-hari kami. Tuhan juga berkati ibadah kami hari ini, Tuhan, yang terus memberikan kami semangat di dalam memuji Tuhan, dan juga Tuhan yang memberikan kami hikmat di dalam kami memahami firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Oke, shalom semuanya. Shalom. Oke, langsung percaya teman-teman di rumah pasti keadaannya tetap sehat dan tetap semangat untuk menjalani hari-harinya. Oke, siapa yang percaya kalau kasih Allah ini tak pernah berkesudahan dalam hidup kita? Boleh lambaikan tangannya. Wah, kalau gitu langsung mau semuanya kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Gak kedengaran, lebih kencang lagi buat Tuhan kita. Wah, luar biasa. Oke, sama-sama kita mau naikkan pujian ini dengan sukacita ya. Langsung ajak teman-teman semuanya untuk bangkit berdiri. Sama-sama katakan, kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Amatnya pun tak pernah berakhir seumur. Sekali lagi kita katakan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Amatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia sang raja, nyanyi bagi Dia sang raja selamanya. Dengan semangat ya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur. Sekali lagi. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita bukan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia sang raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia sang. Sekali lagi, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia sang raja. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia sang. Sekali lagi, nyanyi bagi Dia sang raja selamanya. Beri tepuk tangan bersama Tuhan kita. Wah, luar biasa ya, kita sudah nyanyi bagi sang raja kita yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Oke, masih dalam posisi berdiri, kita mau naikkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Oke, langsung aja adik-adik itu persilakan duduk. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau biar hati setiap kita ini boleh menjadi tanah yang subur, menerima setiap firman-Nya Tuhan, bahkan setiap kita boleh meresponi firman Tuhan. Bahkan di saat kami gak punya siapapun, kami punya Tuhan yang selalu mengerti setiap kesulitan yang kami, setiap apapun yang kami alami. Sebab Tuhan anugerah terbesar dalam hidup kami. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya bersyukur padamu. Perkenananmu Tuhan, perkenananmu ya Tuhan, nyata di dalam hidup. Sebab Kau yang termulia, sungguh Kau yang termulia. Jiwaku pun menyembah, ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenanan-Mu ya Tuhan, nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwa
Sebab Kau anugerah terbesar dalam hidup kami. Kau Bapa kami, Kau Allah kami, Kau Tuhan yang selalu hadir dalam hidupnya kami. Terima kasih Tuhan untuk pujian penyembahannya setiap kami. Biar Tuhan boleh terima setiap pujian penyembahannya kami. Biar setiap kami boleh menyanyikan itu dengan hatinya kami, dengan kesungguhan hati kami. Dan Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang tolong setiap kami, pasang telinganya kami, hatinya kami. Berikan kami hati yang ingin mendengar firman-Mu dan hati yang mau meresponi firman-Mu Bapa. Tuhan yang berkati untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman. Terima kasih Allah yang baik. Kami sangat bersyukur dan kami berdoa. Amin. Oke, shalom adik-adik atau teman-teman sekalian di rumah, ketemu lagi sama Lausoleo di sini yang akan menyampaikan firman Tuhan. Sebelumnya Lausoleo punya sebuah gambar nih, ya kan, yang ada di sebelah sini. Nah, teman-teman bisa lihat gambarnya. Coba, Lauso mau tanya, apa kesan adik-adik atau teman-teman ketika pertama kali melihat gambar ini? Mungkin ada dari kalian yang langsung kepikiran, oh Lause itu lambang LGBT. Waduh, Lause nih ya, jangan-jangan pro lagi nih sama LGBT. Oh tunggu dulu, jangan asal sembarangan tuduh ya. Lause mau ajak kita untuk sama-sama cari di Alkitab tentang apa arti dari lambang ini sebelumnya. Yuk sama-sama kita buka di Kejadian. Kejadian pasal yang ke-9, ayatnya mulai dari yang ke-11. Lausoleo yang akan bacakan ya, mulai dari yang ke-11 ya. Judulnya adalah perjanjian Allah dengan Nuh. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Oke, apakah tandanya? Ayat yang ke-13. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busurku itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup, dan seterusnya. Jadi adik-adik atau teman-teman sekalian, sebenarnya Tuhan menciptakan pelangi itu bukan untuk dipakai untuk kaum-kaum yang akan datang, kaum-kaum yang tidak kudus ini sebagai lambang mereka. Sebenarnya tujuan awalnya itu mulia, sebagai apa? Tanda perjanjian. Tapi lihat apa yang iblis lakukan dengan tanda perjanjian ini terhadap anak-anak Tuhan. Sekarang kebanyakan anak Tuhan ketika melihat tanda perjanjian ini bukan lagi mengingat janji Tuhan yang nyata, janji Tuhan yang setia, tapi melihat sebagai lambang yang negatif. Dan itu yang memang yang dilakukan iblis belakangan ini. Dan mari sebagai anak-anak Tuhan yang udah tahu kebenaran, kita enggak lagi seperti itu ya. Jadi ketika teman-teman melihat lambang ini, enggak lagi melihat sebagai lambang yang hanya komunitas LGBT, tapi teman-teman bisa melihat ke arah firman, di mana ini adalah bukti janji Tuhan. Jadi ketika teman-teman mungkin di jalan ya kan, lagi ke puncak atau dimanapun sama papa mama atau sama keluarga, lalu kalian melihat di atas langit, nah teman-teman bisa mengucap syukur. Kenapa? Karena benar, sampai saat ini gak ada air bah yang Tuhan turunkan lagi. Yes, benar, Tuhan kita adalah Tuhan yang menepati janjinya. Oke, setuju ya? Nah, nice. Itu memang yang selalu iblis kerjakan. Iblis selalu membuat anak-anak Tuhan salah paham dengan maksud baik Tuhan, termasuk pelangi ini, dan juga rencana Tuhan lainnya. Sekarang kita masuk ke cerita. Kita mundur lagi, kita buka Kejadian pasal yang keempat. Oke, judulnya Kain dan Habel. Kita baca sama-sama ya, secara cepat aja ya. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkanlah Abel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan menghindarkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain,
Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di manakah Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangkat mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu. Seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah aku akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Oke, selesai. Apa yang hari ini kita mau pelajari sama-sama? Itu tentang kasus dari pembunuhan ini. Pembunuhan pertama di muka bumi ini. Antara Kain dan Habel. Mereka kan bersaudara ya, betul gak sih? Betul. Terus, why? Kenapa hal itu bisa terjadi? Kalau teman-teman bisa perhatikan, di Alkitab dijelaskan. Karena Kain marah, muram. Penyebabnya ya teman-teman udah baca ya. Bagaimana persembahan adiknya diindahkan Tuhan sedangkan dia tidak. Oh tunggu dulu. Teman-teman jangan asal mencap Kain itu sebagai kaum sumbu pendek ya. Maksudnya gampang marah segala macamnya. Bagaimana dengan kita? How about us? Coba ambil contoh misalnya teman-teman di rumah ya. Papa kalian atau mama kalian kelihatannya lebih sayang sama saudara kalian. Lalu di sekolah misalnya. Karena Zoom, mungkin guru kalian lebih memperhatikan atau lebih memberi perhatian penuh, misalnya sama murid-murid yang lebih pintar, lebih sering menjawab, itu contohnya. Atau lagi teman-teman dekat kamu ya, yang selama ini main bareng misalnya, lebih suka main bareng, mabar sama teman yang lain yang lebih jago daripada kamu, atau lebih suka kumpul-kumpul sama cerita-cerita di grup chat sama yang lebih asik dibandingkan kamu nggak diundang gitu kan. Nah, maybe perasaan kita akan seperti ini ya, kayak wah kok bisa begini ya, kok nggak ada yang mengerti sama aku ya, kok mereka mainnya kelompok-kelompokan gitu kan, ini kan jadi sesuatu yang nggak adil gitu kan, kenapa aku harus mengalami ini gitu kan, nobody cares about me gitu kan. Dan mungkin ini juga yang ada di perasaan Kain teman-teman. Tapi pertanyaannya, apakah perasaan itu benar? Kain berprasangka bahwa Tuhan itu nggak peduli sama dia. Dia berprasangka kalau Tuhan itu mungkin lebih mengasihi Habel daripada mengasihi Kain. Pertanyaannya, apakah Tuhan seperti itu? Really? No ya. Kita tahu jawabannya. Karena apa? Karena Tuhan bahkan memperhatikan Kain. Dia tahu kalau Kain itu waktu itu lagi marah, dia lagi muram. Bahkan Tuhan kasih dia nasihat loh. Tapi apa yang terjadi selanjutnya? Yes. Kok bisa ya? Jawabannya simpel. Karena Kain nggak mendengarkan perintah Tuhan. Nah, teman-teman, mungkin banyak dari kita pun sama seperti Kain. Ketika kita merasa marah, kita kan bisa kecewa, kita bisa sakit hati sama Tuhan. Ya, terlepas dari apapun juga yang kita terima, kita yang hadapi. Kita berpikir nggak ada yang peduli sama kita. Tuhan pun juga sama. Dan itu membuat kita apa? Membuat kita jadi semakin berburuk sangka. Semakin mengasihani diri. Dan semakin kita mengamini perasaan itu malah semakin membawa kita ke pengenalan akan Tuhan yang salah. Kenapa kok Koleo bilang pengenalan akan Tuhan yang salah? Ya iya, karena kamu mulai berburuk sangka sama Tuhan. Jadi ketika firman Tuhan katakan Tuhan itu baik, tapi yang kamu alami, lalu yang kamu amini, kalau Tuhan itu gak peduli sama aku, Tuhan gak sayang sama aku. Lah kamu salah mengenal Tuhan. Akibatnya apa? Akibatnya adalah bukan lagi kehendak Tuhan yang jadi, tapi kehendakmu lah yang jadi. Maksudnya apa? Maksudnya begini, ketika Tuhan maunya Kain itu untuk menguasai hatinya, ya kan, agar dosa itu tidak pakai dia, agar iblis nggak pakai dia untuk berbuat dosa, tapi karena dia lebih mendengarkan perkataan Tuhan, akhirnya apa? Dia malah pakai kesempatan ini untuk memuaskan hatinya, memberontak sama Tuhan.
ya mencari pembenaran diri. Salah satunya dengan membunuh. Itu kan bukan kehendak Tuhan, benar kan? Nah, lalu sebenarnya apa sih yang Tuhan mau? Kalau misalnya kita menghadapi hal-hal seperti ini. Simple. Kamu lihat lagi ya, di ayat yang ke-6. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu suram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Sebelum cari tahu tentang apa yang pengen Tuhan mau, ada hal yang menarik di sini teman-teman. Menariknya adalah begini, kita setuju ya kalau Tuhan itu maha tahu, benar kan? Iyalah, bahkan waktu Kain baru marah, baru muram aja Tuhan udah tahu kan dia sedang marah dan sedang muram. Tapi kenapa Tuhan masih nanya? Kan istilahnya kayak begini ya, contoh misalnya kita punya teman dekat ya, lalu suatu ketika kita lagi bete. Biasanya kan teman dekat kita kan dia dekat dengan kita, dia akan tahu kan, oh lu lagi bete nih, ya kan, oh kalau lagi bete ya udah langsung dikasih solusi, langsung dikasih hiburan, dihiburkan, dikasih coklat lah atau diajak main apa lah supaya dia nggak bete. Tapi kalau misal ditanya lagi, lu kenapa bete? Ya itu kan malah bikin makin bete, malah bikin makin marah, ya kan? Mungkin teman-teman akan berpikir, kok Tuhan nggak peka sih? Katanya Tuhan malah tahu. Tuhan tahu kenapa Tuhan nggak kasih penghiburan aja sama Kain. Kenapa Tuhan nggak bikin Kain supaya Kain nggak makin marah, nggak makin kepikiran. Kenapa malah nanya gitu kan? Nah, sebelum kalian menuduh Tuhan yang tidak lebih lanjut, kok kamu mau kasih ilustrasi seperti ini. Misalkan teman-teman masih ingat, mungkin ada di sini yang pernah ikut les tambahan atau mungkin di sekolah lah. Ketika teman-teman masih kecil, teman-teman kan mengerjakan tugas nih, dikasih tugas sama guru. Mengerjakan tugas, lalu tugas ini ternyata terlalu sulit untuk teman-teman, untuk adik-adik sekalian. Ketika tugas-tugasnya terlalu sulit, lalu waktunya udah mau habis nih, harus dikumpul, maka biasanya ada yang akan nangis. Kenapa nangis? Ya karena tugasnya nggak kelar. Karena takut dimarahin sama ibu guru, sama guru les atau nggak bisa pulang. Nah, tapi ketika teman-teman sudah jadi dewasa, sudah lebih besar lagi, lalu teman-teman ingat lagi kisah akan hal itu. Teman-teman akan bertanya-tanya, kenapa gue nangis ya? Buat apa gue nangis? For what? Nah, kurang lebih pertanyaan ini, untuk apa ini, kenapa ini dipakai Tuhan sebagai ilustrasi itu. Ngerti nggak? Jadi pertanyaan Tuhan ke Kain untuk apa, kenapa mukamu muram, bukan karena Tuhan nggak tahu penyebabnya, tapi lebih ke arah untuk apa. Untuk apa kamu marah, Kain? Untuk apa kamu muram, Kain? Paham? Sama juga ke kita. Ketika kita ngalamin hal yang gak enak ya dari Tuhan ya. Mungkin itu entah kita berdoa dan Tuhan rasanya kok jawabannya beda ya. Aku berdoanya minta A, Tuhan kasih B. Aku berdoa supaya Tuhan sembuhkan tapi malah Tuhan panggil. Kan berbeda dari jawaban kita kan. Atau aku berdoa supaya aku bisa dapat nilai bagus, tapi nyatanya malah ada yang lebih bagus dari aku, lebih dipuja-puja sama orang tua aku dibanding-bandingin lagi segala macam. Kan bisa jadi hal-hal seperti itu kan. Dan kita jadi sedih, kita jadi marah. Dan pertanyaan Tuhan ke kita sama, untuk apa kamu marah, untuk apa kamu sedih? Jadi bukan karena Tuhan gak tahu penyebabnya, tapi lebih ke arah untuk apa. Karena begini teman-teman, ketika kamu membiarkan perasaan itu ya, perasaan itu berlarut-larut ada di dalam hati kamu ya. Kamu biarkan itu terus. Biarkan perasaan kayak, oh Tuhan gak ngerti nih, oh Tuhan jahat, ya kan, waduh Tuhan, kenapa sih Tuhan jauh, Tuhan gak dengar aku. Kamu biarkan itu terus ada di hati kamu. Itu akan membuat kamu semakin salah mengenal Tuhan. Dan akibatnya ya seperti yang tadi aku katakan ya. Ilustrasinya seperti ini. Ketika teman-teman lihat, dengar cerita tentang bangsa Israel ketika dia keluar dari Mesir. Mereka kan mau ke tanah perjanjian kan, Tuhan mau kasih mereka milik pusaka mereka di tanah perjanjian. Nah di padang gurun, umat Israel ini sering kehausan dan sering kelaparan. Tapi apa yang ia katakan sama Tuhan dan Musa? Ia sampai berkata begini, Tuhan dan Musa, jangan-jangan kamu sengaja ya kan? Biarin kami kelaparan, biarin kami kehausan, keluar dari Mesir. Cuman supaya kami mati kan di sini kan? Lihat nggak? Menurut kalian begitu nggak sih maksud Tuhan sebenarnya? Enggak kan? Nah, itu juga teman-teman yang harusnya kita pikirkan juga. Terkadang karena Tuhan izinkan hal-hal yang gak enak terjadi dalam hidup kita, bukan berarti kita langsung menyimpulkan Tuhan itu gak baik. Sama seperti yang dialami sama Kain.
Hanya karena Tuhan gak terima persembahan Kain waktu itu dan mengindahkannya, bukan berarti Tuhan menolak Kain sepenuhnya. Bukan berarti Tuhan gak peduli sama Kain. Bukan berarti Tuhan gak sayang sama Kain. Tapi kenapa Kain gak bisa merasakan kasih Tuhan? Kenapa Kain gak bisa merasakan percaya kalau Tuhan tetap baik? Ya karena itu. Perasaan-perasaan itu lebih ia senang pelihara dibandingkan perkataan Tuhan. Dia lebih suka mendengarkan perkataan iblis yang memanipulasi dia. Yang berkata, udah Tuhan gak sayang sama kamu. Tuh lihat tuh buktinya begitu. Udah Tuhan gak peduli sama kamu. Tuh lihat tuh. Kadang kan itu ada di hati kita kan. Waktu kita ngalamin hal yang gak enak kan. Tapi Tuhan maunya apa? Tuhan mau stop. Oke? Karena ini sangat membantu kita teman-teman. Ketika kamu berhasil menghentikan perasaan-perasaan yang tidak penting itu ada di hati kamu, maka mulai saat itulah kamu bisa melihat Tuhan lagi sebagai Tuhan yang baik. Dan kamu tetap percaya, walaupun belum kamu rasain sekarang deh, kamu bisa tetap percaya. Dan bukan cuma mengeluh yang kamu ucapin tiap hari, makan telur lagi, ya kan? Atau tugas lagi. Bukan itu lagi yang kamu ucapin, tapi kamu akan mengucap syukur sama Tuhan. Wah, puji Tuhan masih bisa makan telur. Wah, puji Tuhan masih bisa ada tugas, ya kan? Masih bisa sekolah artinya nih, ya kan? Dibandingkan gak ada tugas berarti gak ada sekolah dong, ya kan? Kasihan banget kalau misalnya gak bisa sekolah, karena misalnya gak ada kuota atau segala macam, ya kan? Nah, jadi kamu melihat segala sesuatunya itu dengan cara positif, mengucap syukur dan sebagainya. Kok susah banget sih caranya? Kayaknya gak sesuai banget deh. Kayaknya nggak ada deh orang yang bisa melakukan itu. Gimana sih caranya, tipsnya? Oke. Kau akan mulai dengan sebuah kesaksian. Jadi memang, teman-teman, ketika kita mengalami hal-hal yang di luar dari harapan kita lah ya, terutama sama Tuhan, kita itu akan berpikir, akan ada pikiran gitu ya. Bener nggak sih Tuhan bisa jawab doa aku? Benar nggak sih kalau Tuhan itu melihat aku gitu? Benar nggak sih kalau janjinya itu bisa dipercaya gitu? Makanya tadi Koko pembukaannya dimulai dari gambar pelangi. Kenapa? Karena itu bukti janji Tuhan sama kita. At least kalau teman-teman nggak ada pegangan atau teman-teman lupa sama firman Tuhan, ayat-ayat firman Tuhan tentang janji Tuhan, ketika teman-teman lihat lambang pelangi, ketika teman-teman lihat pelangi, teman-teman bisa katakan, oh itu bukti dari janji Tuhan. Dan itu yang bisa menguatkan teman-teman. That's why itu awal-awalnya. Lalu gimana caranya Koko mengatasi hal itu? Mengatasi perasaan-perasaan yang tidak dimengerti, perasaan-perasaan yang terus-terusan ada di hati Koko. Jadi Saleo itu punya pergumulan ya. Punya doa yang sampai saat ini belum dijawab. Tuhan itu bukannya gak mau jawab, tapi pasti ada waktunya kan. Tapi ya, itu dia. Selalu ada peperangan rohani di hati kita. Di mana ada perkataan iblis yang selalu berkata, lihat Tuhan gak jawab kan doa kamu, lihat Tuhan malah buat begini kan, lihat. Iblis selalu pengen kita atau anak-anak Tuhan lebih percaya sama kenyataan dibanding sama janji Tuhan sendiri. Lalu ketika Koko mulai mengeluh setiap hari, mulai hilanglah kepercayaannya sama Tuhan, terbukti dari doa-doanya udah mulai kendor. Puji Tuhan, ada firman Tuhan yang mengingatkan, yaitu ketika Abraham sedang menunggu janji Tuhan. Hal yang luar biasa dari Bapak Abraham adalah dia menunggu sekalipun ia tahu istrinya itu sudah gak bisa melahirkan lagi. Ini adalah bagian menunggu yang paling sulit. Tapi ya itu memang pantas. Ia dapat gelar sebagai bapak dari segala orang beriman. Dan Koko belajar untuk bagaimana gak melihat, percaya dari apa yang Koko lihat, tapi lebih percaya dari apa yang Tuhan katakan. Koko ambil waktu Koko buat duduk diam. Lalu gak lagi deh inget-inget apa yang memang terlihat gitu, yang memang kenyataannya seperti itu, enggak inget-inget itu lagi. Apa yang Koleo ingat? Koleo belajar mengingat. Pertama, ketika pertama kali Koleo itu hubungannya dengan keluarga dipulihkan. Koleo melihat ada Tuhan di sana. Kedua, ketika Koleo pertama kali melihat bagaimana Tuhan membawa Koleo kembali. Waktu Koleo dulu sempat banget pengen meninggalkan Tuhan. Koleo melihat Tuhan ada di sana. Lalu ketika Koleo melihat bagaimana Tuhan itu membantu Koleo dalam berjuang untuk mendapatkan nilai yang baik. Udah sekuat tenaga dengan penuh air mata. Betul, Tuhan ada di sana.
Dan tahukah adik-adik atau teman-teman sekalian, di masa-masa sulit, di masa-masa kamu dipenuhi sama perasaan yang gak dimengerti atau segala macam, ketika kamu ambil bagian untuk mengingat lagi janji Tuhan, maka kamu akan dapat kekuatan baru. Kenapa? Karena memang benar jejak Tuhan itu sempurna. Karena memang benar Tuhan yang berjanji dan Dia akan tepati. Seperti lagu pujian yang akan Koleo bawakan dan kita akan nyanyikan sama-sama. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekali pun kau ingkari kesetiaan sungguh terbukti di sepanjang hidupku, di sepanjang hidupku, untuk selamanya bukan setia melayani mengasihimu. Sebab tiada Tuhan sepertimu Yesus, Kau Allahku yang setia. Mari Koleo undang kita untuk sama-sama kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Katakan, Kaulah Tuhan yang berjanji, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekali pun kau ingkari kesetiaan-Mu, sungguh terbukti di sepanjang hidup kami, di sepanjang hidupku, untuk selamanya, untuk selamanya. Melayani mengasihimu, tiada Tuhan sepertimu Yesus, Kau Allahku yang setia. Sebab tiada Tuhan sepertimu, tiada Tuhan sepertimu Yesus, Kau Allahku yang setia. Mari dengan sikap berdoa, pokoknya mau doain setiap adik-adik yang ada di rumah. Buat teman-teman yang ada di rumah, kalau engkau masih menyimpan rasa kecewa sama Tuhan, atau mungkin menyimpan rasa kecewa sama sesamamu, pokoknya gak mau tahu penyebabnya apa. Karena dibandingkan penyebabnya, lebih penting lagi respon hatimu, teman-teman. Karena akan ada banyak penyebab di mana kamu sakit hati, akan ada banyak penyebab kenapa kamu kecewa. Tapi hari ini Tuhan mau katakan, jangan salah sangka lagi sama Bapamu yang ada di sana, di surga itu. Sebab Dia Bapa yang baik. Dia Bapa yang gak akan membiarkan anak-anaknya menderita. Dia bukan Bapa yang suka melihat anak-anaknya kekurangan ataupun hilang harapan. Tapi Dia Bapa yang memegang masa depanmu. Dia Bapa yang menjamin itu semua ada di setiap masa-masa sulitmu. Ketika kamu membutuhkannya, Dia selalu ada buat kamu. Dan ketika kamu ingat terus kebaikan Tuhan, kamu gak akan pernah berhenti untuk mengucap syukur sama Dia. Oleh sebab itu teman-teman, mari yang pernah mengeluh sama Tuhan, mari yang masih menyimpan rasa kekecewaan itu sama Tuhan ataupun sesamanya, hari ini minta ampun sama Tuhan. Tuhan, ampuni aku Tuhan, karena aku pernah salah sangka sama Tuhan. Karena aku salah mengerti, salah mengenal Tuhan. Aku lebih mendengarkan perkataan iblis yang selama ini berkata Tuhan gak pernah dengar doaku. Yang selama ini berkata Tuhan gak pernah pedulikan aku. Padahal kenyataannya
Dia Bapa yang lebih mengenal setiap kita anak-anaknya. Oh, terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Sehingga kami gak lagi terus-terusan hidup dibayang-bayangi sama rasa sakit hati, sama rasa kecewa. Tapi penuh dengan ucapan syukur. Karena kami punya Tuhan yang tetap baik dan selalu baik dalam hidupnya kami. Thank you Jesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kamu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih untuk hambanya yang sudah menyampaikan firman. Tuhan Yesus Tuhan memberkati. Yesus memberkati. Nah, adik-adik diberkati kan sama firman-Nya? Nah, langsung percaya adik-adik semuanya diberkati atas firman-Nya dan Tuhan Yesus memberkati adik-adik juga. Kita mau tutup ibadah kita hari ini. Langsung ajak adik-adik di rumah tuh sama-sama bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian, kita mau bilang terima kasih Yesusku. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi terima kasih Yesus. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari kita mau sama-sama akhiri ibadah kita. Kita mau dalam sikap berdoa kita mau berdoa. Tuhan terima kasih buat hari ini. Kalau kami sudah beribadah sama Tuhan, kami sudah memuji menyembah Tuhan, dan juga kami sudah belajar firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami supaya kami boleh mampu untuk sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan, dan juga tolong setiap kami supaya minggu depan kami boleh tetap antusias dan semangat dalam memuji dan menyembah Tuhan. Bapa, Engkau yang tahu setiap keadaan bangsa kami, mari Tuhan tolong Bapa biar kiranya kesulitan ini enggak membuat kami patah semangat dalam beribadah sama Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.